Hello guys, welcome to my channel. If you're new to this channel, don't forget to subscribe, like, and share. Welcome back untuk yang sudah subscribe. Kita lanjutin lagi petualangan saya ngetrip ke Malaysia, dan saya ini dari Kalia 2 ingin menuju ke kota Ipoh, yaitu kota yang ada 4 jam berjarak dari Kuala Lumpur ya teman-teman. Dan dari landing menyelesaikan imigrasi sampai jalan ke terminal bisnya kali 2 ini kira-kira 1,5 jam lah ya teman-teman habisnya. Jadi jangan mepet-mepet, kalian bisa beli on the spot saja untuk tiket bisnya. Terminal bisnya ini kalian turun ke level 1 dari Transhub ini, nanti kalian tinggal jalan aja lurus terus ke kiri untuk membeli tiket lewat mesin ya, secara digital, jadi enggak lewat counter. Dan di sini tuh sudah mainnya pembayarannya tuh udah tap tap, karena kan mostly pada punya kartu touch and go. Sedangkan kalau saya ribet kalau mau beli touch and go itu agak susah juga carinya, jadi saya langsung aja pakai saya pakainya sih Mandiri debit contactless ya. Jadi semuanya itu udah pada contactless ya teman-teman untuk beli tiket-tiket transport kayak gitu. Jadi buruan kalau misalnya belum punya kartu contactless. Nah ini untuk beli di mesin kayak gini ya, beli tiket bis ke Ipohnya. Jadi langsung back to home. Sebenarnya caranya sudah saya spill di video sebelumnya, tapi saya tunjukin lagi nih. Nah jadi tinggal pilih saja ke kota mana. Berhubung saya mau ke kota Ipoh, jadi saya pilih Ipoh. Terus karena ini sudah 2:30, jadi saya pilihnya yang jam 3 sore. Kalian klik saja jam 3 sore. Terus kalian klik ke bagian adult ini berapa tiket. Kalau saya 4 orang dewasa for adult. Terus pilih kursinya. Kalau sudah dipilih itu bakalan oranye kayak gini ya. Terus langsung ke pembayaran. Nah, pembayarannya ini bisa pakai kartu logo Visa atau Mastercard ya. Terus pilih pembayaran dan silahkan tinggal tap saja kartu contactless kalian ke mesin seperti ini. Tap agak lama berapa detik, nanti sudah selesai bakalan ada tulisan successful dan ini tiketnya keluar. Dan nanti bakalan ada QR code-nya nih di tiketnya. Nah, ini yang untuk kita scan, jadi hadapkan saja QR code-nya ke scannernya. Oke, tinggal masuk aja ke gate. Sudah scan. Gate-nya gate berapa nih teh? Untuk jadwal bisnya itu tuh yang jelas on time ya teman-teman. Ini saya dapatnya platform A5, naik bis namanya Yoyo Express. Nah, kalian sering-sering aja juga cek ya, lihat bis kalian ini on time kah, delay kah, atau cancel kah. Jadi sering-sering aja cek di sini. Kalau misalnya sudah jelas on time, berarti kalian tinggal tunggu aja. Nah ini saya make sure saya cek untuk platformnya ini bener ya, saya departsnya atau berangkatnya dari A5 menggunakan Yoyo Bus. Nah nggak lama nunggu, ini bisnya sudah datang tepat jam 3 dan kita langsung menuju ke bisnya. Untuk make sure kalau takut salah, kalian tunjukin aja ya tiket bisnya tadi ke keneknya ini, make sure bener-bener bisnya ini. Kalau misalnya sudah yakin, sudah oke, ditanya bener bisnya ini, barang-barangnya ini kita masukin sendiri ke bagasi ya teman-teman, karena keneknya ini tuh cuman bantu nyusunin aja, kadang-kadang nggak ada yang nyusunin pun ya. Jadi berhubung ini ada yang bantuin nyusunin, tapi kalau barangnya ini kita bantuin masukin, naikin sendiri. Nah kalau sudah beres ya udah kita naik aja, karena udah ready juga ya, udah mau berangkat juga. Paling nunggu berapa menit gitu, terus bisnya langsung berangkat. Belakang 2 di setelah inilah ibu sama mobilnya bagus. Jadi Yoyo ini bisnya bagus, gede, terus ya kalian lihat ya. Nah ini semuanya berfungsi, memang bisnya tuh bagus, terus nyaman, dan sepanjang jalan ke Ipoh itu bener-bener
hujan terus ya teman-teman. Aduh, sampai mikir, waduh kalau misalnya nyampe ke Ipoh hujan nih alamat nggak bisa kemana-mana nih. Nah, jadi lumayan ya 4 jam perjalanan menggunakan bis ini. Tapi nanti bakalan berhenti nih teman-teman ya. Berhenti di rest area kayak gini untuk bisa kita beli makan, minum. Itu WC-nya ada di sana serta toilet. Jadi bisa sholat juga sih, tapi saya udah sholat di bis. Jadi tinggal ke WC aja sama beli minum. Berhubung masih ada roti juga, saya bawa roti dari Indonesia. Jadi stok makan sih udah banyak. Nah, ini sudah akan mendekati Ipoh, jadi sudah mulai banyak bukit-bukit kapur ya. Dan ini sudah masuk ke wilayah Ipohnya. Nah, kalian lihat sendiri kan, Ipoh itu benar-benar suasananya, alamnya masih green. Memang tidak hiruk pikuk. Kalau misalnya kalian cari ketenangan kayak gitu, untuk alam yang tenang, ini bisa coba ke Ipoh. Dan ini sudah sampai ini kita ke terminal bisnya, Terminal Meru Jaya Ipoh. Dan jarak dari terminal ke pusat kota ini masih 20 menit loh ya teman-teman, lumayan jauh. Terminal Meru Jaya. Oke, nah ini sudah sampai kita di terminalnya, bakalan diturunin di luar kayak gini. Dan kita langsung masuk aja ya ke dalam. Oke, di sini juga banyak sih tempat-tempat makan, tapi kita buru-buru aja sih, pengen cepet-cepet ke pusat kotanya. Jadi dari sini kita bakalan naik, pakai eskalator ya untuk turun ke bawah ke area kedatangan, karena ingin menuju ke tempat penjemputan Grabnya. Nah, kalian lihat nih, terus aja ke luar sana berseberangan sama Maidin. Ini adalah penjemputan Grabnya. Dan itu ada ATM tuh kalau misalnya kalian mau tarik ringgit ya. Jadi untuk Grab ya seperti biasa ya teman-teman, kalian tinggal pilih area Malaysia, terus kalian pesen Grab dari sini. Grabnya itu lumayan mahal sih ya, karena kan jauh 20 menit dan mobilnya itu bagus. Dan saya itu menuju ke Songtam Hotel tempat saya nginep, sebenarnya agak jauh dari pusat kota. Nah, tempatnya itu kayak nyempil kayak gini loh teman-teman ya. Berhubung saya itu carinya yang hotel biar bisa satu kamar berdua, dan ini pesannya 1 malam untuk 2 kamar. Jadi satu kamarnya 290. Dan ini tuh check-in mandiri ya teman-teman. Waktu sampai ke sana tuh kayak bingung, ini gimana check-innya, ini nggak ada resepsionisnya. Menurut check-in mandiri loh. Jadi dikasih tahu pinnya, masuk sendiri. Ini kuncinya udah ada di dalam kamar kayak gitu. Dan ini penampakan kamarnya bener-bener gede banget, luas banget dan bersih ya. Pokoknya I really love this room. Toiletnya bersih juga, tapi minusnya memang agak jauh dari pusat kota, maksud saya sih. Kayak daerah Birch Memorial Park itu agak jauh. Yang ini ada handuk, ada tisu, ada ya nyaman lah. Terus kita udah ini kayaknya udah sekitar jam 8 ya. Jam ya kayaknya udah jam 8. Lumayan loh temen-temen ya, nggak ada lift. Dan ternyata kamarnya ada di lantai 3. Amazing, alhamdulillah ibu saya nggak apa-apa. Dan tidak banyak yang untuk dituju sih kalau udah malam. Jadi ya seperti ini keadaannya kota Ipoh. Memang tidak begitu rame ya, masih rame Malaka sih. Dan ini kalau untuk santai-santai cari tempat makan ya enak-enak aja. Tapi kalau untuk sendirian solo trip kayaknya agak terlalu sepi ya. Mungkin kalau siang bagus nih, tempatnya tuh vintage ya, banyak bangunan-bangunan tua ya, kurang lebih kayak Malaka gitu. Tapi kita memutuskan untuk pergi ke Kintarebo Walk dan cari makan di cafe ini nih. Ini adalah Camp Cafe 612. Tempatnya cozy. Kenapa saya pilih tempat ini? Karena ya murah meriah dan tempatnya cozy aja.
Selebih itu nggak ada tempat lain yang bisa dinikmati juga loh di pinggir sungai ini. Tapi alhamdulillah kafenya cozy sih, ini poin plusnya. Nah, untuk pesen makanannya ini tuh langsung aja ke sini. Ini ada menu-menunya dan saya pilihnya tuh menu yang paketan 15 ringgit, ada pilihan mie, minum ataupun nasi lemak plus minum, sama saya tambah mushroom soup, cream soup ya. Enak banget loh. Creamy mushroom soupnya. Setelah makan baru nanti bayar di sini. Nah, ini nih penampakan minumannya, itu leci rose, bener-bener ada serpihan rose-nya, jadi seger dan recommended banget untuk coba ini karena enak banget. Nah, nasi lemaknya itu sebenarnya tuh enak loh teman-teman, tapi nggak sampai habis karena tuh kayak rasanya tuh enak gitu loh. Tapi tuh sebenarnya enak, nggak tahu apa yang menyebabkan dia enak, apa karena kurang pedas, karena kan di Malaysia itu sambalnya cenderung manis ya. Jadi mungkin itu yang buat agak enek ya. Sebenarnya enak loh, beneran. Nah, ini penampakan dari luar. Memang bener-bener di pinggir sungai, Sungai Kinta ya. Aslinya enak. Dan dulunya sih setahu saya jembatannya itu tuh ada lampu-lampunya, tapi ini tuh udah nggak nyala lampunya. Kalau untuk di seberang itu lebih permainan anak-anak gitu loh. Jadi kalau misalnya bareng keluarga sih cocok ya. Ya udah begini aja ya teman-teman untuk di Kinta Riverwalk-nya. Untuk jalan-jalan seru hari esoknya di Ipoh masih ada 1 hari lagi ya teman-teman. Ikutin video saya selanjutnya ya. See you, bye bye.